Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Arumskar Ayu, NIM 12007053, kelas 2C, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, di sini saya akan membahas tentang lafaz dalam usul fikih terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dalalah yang jelas dan tingkatan-tingkatannya. Yang kedua adalah dalil yang tidak jelas dalalahnya. Dalalah yang jelas dari nas ialah makna yang ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa memperhatikan faktor luar. Sedangkan nas yang tidak jelas dalalahnya yaitu nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan arti yang dimaksud dari dalil tersebut. Berdasarkan kaidah-kaidah linguistik ini, para ahli usul fikih kemudian mengelompokkan pernyataan-pernyataan lafaz syariah ke dalam 4 sudut kajian. Yang pertama, lafaz dikaji dari aspek jelas tidaknya. Yang kedua, lafaz dikaji dari aspek cara penunjukannya terhadap makna yang dimaksud. Nah, yang ketiga, lafaz dikaji dari aspek luas sempitnya makna. Dan yang terakhir, 4, lafaz dikaji dari segi formula perintah. Maka di dalam presentasi ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang lafaz dari aspek jelas atau tidak maknanya. Di lafaz jelas dan lafaz tidak jelas maknanya. Lafaz dari segi kejelasannya, maknanya terbagi kepada dua macam, yaitu lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas. Maksud dari lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Nah, lafaz yang jelas juga biasa disebut dengan zohirut. Maksudnya, dari zohirut adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna yang dikehendaki oleh sigat atau bentuk lafaz itu sendiri. Artinya, untuk memahami makna dari lafaz, itu tidak tergantung kepada sesuatu hal dari luar. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lafaz jelas dan lafaz tidak jelas? Yang kedua, apa saja pembagian lafaz jelas dan lafaz tidak jelas? Nah, yang ketiga, pembagian lafaz yang tidak jelas maknanya sesuai urutannya. Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu. Nah, lafaz yang tidak jelas juga biasa disebut dengan khafiyud dalalah. Khafiyud dalalah adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sigat itu sendiri, melainkan karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungannya ini kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafaznya. Nah, kekaburan lafaz itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian dan ijtihad. Berikut ini pembagian lafaz jelas dan lafaz tidak jelas maknanya sesuai urutan. Yang pertama, lafaz yang jelas maknanya. Nah, dalam lafaz yang jelas maknanya sendiri, terdapat dua pendapat. Yang pertama, yaitu pendapat dari jumhur ulama atau mutakallimun, menjelaskan bahwa lafaz yang jelas maknanya terbagi dari 3 tingkatan, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Sedangkan pendapat lain, yaitu pendapat dari kalangan Hanafiyah, lafaz yang jelas menurut kalangan Hanafiyah ada 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Nah, urutan ini menurut kalangan Hanafiyah menggambarkan tingkatan kejelasan makna yang dimaksudkan sebuah lafaz dari tingkat kejelasan dengan kualitas terendah hingga yang tertinggi. Menurut metode Hanafiyah, lafaz yang jelas dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Nah, urutan ini menggambarkan tingkatan kejelasan makna yang dimaksudkan sebuah lafaz dari tingkat kejelasan dengan kualitas terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama adalah zahir, adalah lafaz yang sudah dapat dipahami atau dimengerti tanpa memerlukan penjelasan dari lafaz-lafaz yang lain karena lafaz tersebut sudah cukup jelas dari segi bahasanya. Secara lebih jelas, dapat dinyatakan bahwa menurut aliran Hanafiyah, lafaz zahir adalah bentuk lafaz yang menghadirkan makna jelas yang secara langsung dapat ditangkap. Namun, makna ini bukan tujuan. Berikut adalah contoh dari lafaz zahir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Nah, karena makna inilah yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan qarinah yang menjelaskannya. Meskipun demikian, ungkapan ayat tersebut bukanlah sekadar untuk menyatakan hal tersebut, akan tetapi untuk menafikan apa yang dibayangkan orang tentang jual beli dan riba, dan menolak apa yang dikatakan orang bahwa jual beli itu adalah riba, bukan untuk menyatakan hukum kedua hal ini. Menurut ulama Hanafiyah, nash adalah lafaz yang dengan sirotnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan dan ada kemungkinan ditakwilkan. Lafaz nas adalah lafal yang menunjukkan pengertiannya secara jelas dan memang pengertian itulah dimaksudkan untuk dikehendaki oleh konteksnya. Lafaz nash merupakan bentuk lafaz yang lebih jelas dari lafaz zohir yang dijelaskan oleh lafaz itu sendiri dengan adanya petunjuk yang terkait dengan maksud pembicara. Dalam arti bahwa kejelasan lafaz nash dibandingkan lafaz zohir tidak terjadi semata-mata dari struktur kalimat, namun dari makna yang menghadirkan maksud pembicara itu sendiri. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa lafaz nash adalah sebuah lafaz yang penunjukan maknanya sesuai dengan maksud pembicara. Adalah contoh dalil lafaz nash sebagai berikut. Sama dengan seperti sebelumnya dari lafaz zohir. Nah, di mana Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara nash, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap pendapat orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut. Maksud ayat ini sudah sangat jelas, namun dari ayat ini dapat pula dipahami maksud lain, yaitu halalnya hukum jual beli dan haramnya hukum riba. Pemahaman ini disebut pemahaman secara zahir. Yang ketiga adalah al-mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjuk kepada makna sebagai dikehendaki atau lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan perinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain. Dan yang keempat, muhkam. Al-muhkam atau al-muhakkam adalah sesuatu yang menunjukkan kepada artinya, yang tidak menerima pembatalan dan pergantian dengan sendirinya secara jelas dan sama sekali tidak mengandung takwil. Dalam artian, ia tidak membutuhkan arti lain yang mana bukan arti yang sebenarnya. Karena hukum yang diambil itu pada umumnya bersifat kaidah-kaidah agama dan tidak dapat menerima pergantian. Sabda Nabi Muhammad yang artinya jihad itu berlaku sampai hari kiamat. Al-jihadu jadin ila yaumil qiyamah. Penentuan batas hari kiamat untuk jihad itu menunjukkan tidak mungkin berlakunya pembatalan dari segi waktu. Lafaz mufassar itu dari segi penunjukannya terhadap makna yang dimaksud lebih jelas dari lafaz nash dan lafaz zahir. Karena lafaznya memang lebih jelas dibandingkan dengan nash dari segi tafsirannya yang terinci, sehingga menjadikan mufassar tidak mungkin untuk ditakwil dan apa yang dituju menjadi terang. Karena penjelasan mufassar itu lebih kuat dari nash dan zahir. Bila terjadi perbenturan pemahaman antara keduanya, maka harus didahulukan yang mufassar. Ayat ini menyangkut keharusan menyerahkan diat kepada keluarga korban, tetapi tidak dijelaskan mengenai jumlah, bentuk, dan macam diat yang harus diserahkan itu. Sesudah turun ayat ini, datang penjelasan dari Nabi dalam sunnah yang merinci keadaan dan cara membayar diat itu, sehingga ayat di atas menjadi terinci dan jelas artinya. Sebagai contohnya, Quran Surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, orang-orang yang membunuh orang beriman secara tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya dan menyerahkan diat kepada keluarganya. Nah, selanjutnya ada metode mutakallimun. Dalam metode bayani, lafaz dari kejelasannya ini adalah lafaz yang telah mempunyai arti yang jelas dan terang.
Artinya, lafaz tidak membutuhkan bayan atau penjelasan. Lafaz dilihat dari segi kejelasan. Makna yang dihasilkan oleh lafaz tersebut dalam metode mutakallimun hanya ada dua, yaitu zahir dan nash, sama seperti yang sebelum saya jelaskan tadi. Tetapi beda pembahasan. Nah, pada metode mutakallimun ini, zahir secara bahasa berarti al-wudu, jelas. Lafaz zahir menurut jumhur adalah bentuk lafaz yang dapat mengandung takwil di dalam maknanya, atau bentuk lafaz yang penunjukan terhadap maknanya dalam bentuk penunjukan asumtif atau zani. Sehingga tingkat penunjukan lafaz ini hanya sampai pada tingkat dugaan keras atau zani. Dengan kata lain, makna yang dihasilkan dari makna zahir merupakan bentuk makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafaz itu. Namun, masih terdapat kemungkinan pengertian lain selain pengertian yang telah ditangkap. Contohnya, dalam Al-Quran adalah kata yad dalam surah Al-Fat ayat 10. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka, barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji itu sendiri. Dan barang siapa menepati janji kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Yang kedua, nash. Secara bahasa, nash berarti az-zuhur atau jelas. Pengertian nash menurut Imam Syafi'i yaitu teks Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Baik tegas maupun tidak tegas, berdasarkan pengertian tersebut, seluruh ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah nash. Karena yang dimaksud dengan di sini adalah teks itu sendiri. Namun, nash dalam pengertian khusus adalah lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kebolehjadian. Nash merupakan bentuk lafaz yang tidak mengandung takwil atau sebuah lafaz yang menunjukkan makna dalam bentuk penunjukan pasti atau qat'i yang tidak mengandung pemahaman lainnya di luar makna tersebut. Lafaz yang tidak jelas maknanya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lafaz yang tidak jelas maknanya. Apa sih ya lafaz yang tidak jelas maknanya itu seperti apa? Nah, dalam pandangan ulama Hanafiyah, lafaz yang tidak terang artinya itu disebut ghairu wudu al-makna. Yang rincian dan urut peningkatannya adalah yang pertama, khafi, tidak jelas. Yang kedua, muskil, lebih tidak jelas. Yang ketiga, mujmal, sangat tidak jelas. Nah, yang keempat ini, mutasyabih, paling tidak jelas. Dalam Al-Quran tidak boleh ada lafaz yang tidak terang artinya. Oleh karena itu, harus dijelaskan. Peringkat urutan didasarkan kepada tingkat kesulitan dalam menjelaskannya. Semakin susah tingkat usaha menjelaskannya, semakin tinggi pula tingkat ketidakjelasannya, yaitu cukup dengan pemikiran sederhana, mesti dengan menggunakan petunjuk ada dalil, mesti menggunakan petunjuk khusus dari yang mengemukakannya. Dalam hal ini adalah Nabi, dan tidak ada petunjuk sama sekali dan hanya Allah yang tahu. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu khafi. Al-khafi adalah lafal yang bisa menunjukkan kepada artinya secara jelas, tetapi dalam penerapan arti terdapat makna yang samar dan tidak jelas. Maka, untuk menghilangkan kesamaran itu, perlu melakukan pemikiran yang mendalam. Contohnya adalah seperti pencuri barang-barang dalam kubur. Dia adalah orang yang mempunyai kebiasaan mengambil harta yang tidak disenangi, yakni dari kuburan orang-orang yang sudah meninggal, seperti mencuri kain kafan. Tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang menjadi masalahnya adalah bahwa pencuri barang-barang dari kuburan tersebut tidak sewajarnya seperti pencuri pada umumnya, yang mana biasanya pencuri mengambil barang-barang berharga yang disimpan di tempat penyimpanan. Pasti kalian bertanya, bagaimana sih cara memecahkan masalah tersebut? Nah, ada dua pendapat yang dapat memecahkan masalah tersebut. Pertama, pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Yusuf yang telah menetapkan bahwa dia dihukumi pencuri, maka harus dipotong tangannya.
Yang kedua, pendapat dari Imam Hanafiyah yang menetapkan bahwa dia bukan pencuri, maka dia harus dihukum takzir supaya dapat memberi pengajaran kepadanya dan juga tidak dipotong tangan. Nah, yang kedua adalah muskil. Al-muskil adalah suatu lafal yang samar artinya disebabkan oleh lafal itu sendiri. Kemuskilan muncul dalam nas. Dan terkadang dari lafal mustarak, lafal yang mustarak menurut bahasa adalah objek beberapa arti dan bentuknya, tidak mempunyai isyarat kepada satu arti di antara arti-artinya. Maka harus ada faktor dari luar untuk menentukannya. Yang ketiga, mujmal. Lafaz mujmal dalam pengertian sederhana adalah lafal yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Tidak mungkin untuk mengetahui kesamaran lafaz ini kecuali melalui mubayyin atau penjelas dari Al-Quran ataupun hadis. Mujmal menurut Hanafiyah adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan perinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, seperti istilah-istilah khusus dalam pemakaian syara, misalnya lafal sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Lagi, lafal yang bukan dimaksud semata-mata pengertiannya, seperti dijelaskan adib sohih, bukan dengan jalan ijtihad, tetapi adalah dengan penjelasan dari pembuat syariat sendiri. Tuntutan bagi manusia lebih pada penerimaan bentuk lafaz itu apa adanya dan menyerahkan segala maknanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya laksanakan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terjadi salah-salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.